Halo teman-teman pencinta audio semuanya, nah balik lagi di pembahasan produk lagi. Nah kali ini gue pengen bahas in-ear monitor lagi nih. Tapi ini in-ear monitor menarik. Kenapa? Selain suaranya asik, tampilannya juga cakep. KOE atau Queen of Audio, ya mungkin ini adalah sister brand dari company yang namanya itu adalah Kinera. Kinera juga punya satu sister company lain yang namanya Sales. Nah ini dia in-ear monitornya. Kayak gini nih, yang bakal kita bahas hari ini namanya tuh KOE Adonis New. Lalu apa bedanya sih KOE Adonis New dengan Adonis yang lama? Yang bisa gue bilang sekarang sih adalah tampilannya berbeda. Kalau memang yang awalnya dulu itu tampilan sama-sama resin, warnanya juga ungu. Tapi yang di versi baru ini warnanya tetap ungu dengan tambahan sedikit aksen kayu maple gitu ya di bagian faceplate-nya. Jadi kesannya itu lebih fresh, sama-sama keren, dan juga tetap ada perubahan lain yakni di bagian kabel, dimana kabelnya yang dulu masih menggunakan kabel braid, sekarang menggunakan kabel yang lebih baru dan warnanya juga ngikutin color scheme dari Kinera Adonis 2 ini. Mulai dari unboxing dulu aja. Cek aja nih, kalau beli Adonis New ini kita dapat apa aja. Di paket penjualan sih langsung kelihatan kalau kalian dapat case seperti ini ya. Kalau di yang versi lama case-nya warnanya hitam, yang baru ini case-nya juga udah satu warna, warnanya ungu gitu ya. Dan juga ada tambahan nih, kalian dapat juga jack connector modular. Karena kabelnya KOE Adonis yang baru ini sekarang modular nih ya teman-teman. Jacknya modular, jadi ini tampilan jacknya bisa diganti. Nah, tinggal dilepas aja seperti ini ya, plug and play. Dan setelah itu ya tentu kita dapat in-ear monitor dan juga kabelnya. Nah, untuk yang lain sih seperti manual book dan lain sebagainya juga ada ya di paket penjualannya. Dan harusnya sih in-ear monitor ini juga bergaransi. Jadi kalau emang kalian penasaran, kalian bisa cek authorized dealernya Kinera di Indonesia siapa aja ya. Udah bahas tentang kelengkapan unboxing. Lalu gimana sih build quality-nya? Kalau sekilas dilihat Adonis yang versi baru ini warnanya ungu kalem dan juga sangat cantik ya. Dan memang sih ini sesuai dengan tagline mereka bahwa audio itu nggak cuma buat cowok ya, audio is not only for men gitu ya. Hal ini bisa dilihat dari faceplate dari in-ear monitor ini yang memiliki warna ungu dan bisa dilihat tekstur maple-nya ini sangat-sangat kuat. Jadi kesannya in-ear monitor ini tuh memadukan unsur alam dan juga warna-warna yang meriah gitu ya. Finishingnya bagus banget sih, medical grade resin dengan bentuk in-ear monitor yang bisa dibilang kecil. Ini cocok buat cewek. Kenapa? Karena housingnya ini kecil ukurannya. Nozzle-nya juga lumayan bagus dengan bahan dari metal. Untuk ada dua lubang sound tubing di bagian sini kita bisa lihat. Artinya nih in-ear monitor separasinya harusnya lebih terpisah ya daripada yang in-ear monitor nggak punya sound tubing gitu ya. Jadi kepisah antara mungkin low frequency dan mid range ke atas. Selanjutnya sih ini ya, kabelnya. Nah ini nih yang gua agak sedikit bingung. Kabelnya ini nggak memiliki marking left dan right yang jelas ya. Jadi harus dikira-kira nih mana yang left, ada mana yang right. Tapi jangan khawatir, sebenarnya ada marking yang kelihatan tipis ya. Di bagian pin, dual pin kabel ini ada hint warna merah gitu ya. Jadi kalian bisa cek yang merah itu pasti yang kanan. Dan untuk kabelnya ini sendiri sih gua rasa kabel yang cukup berkualitas. Kabelnya nggak lagi 8 braid seperti versi lama, tapi ini menggunakan kabel 4 braid. Warnanya juga cakep, biru dan ungu di braid 4. Terus untuk konektornya modular, bisa single ended 3,5 dan juga balance 4. Kita cobain aja yuk untuk in-ear monitor ini gimana. Fittingnya oke nggak sih? Nah, gue udah coba ini fitting dari KOE Adonis New ini dan memang kedap banget ya di telinga gue. Gue pakai eartip bawaan yang warnanya ungu dan kesannya sih ceilingnya kedap banget. Fittingnya juga pas banget di telinga gue yang ukurannya relatif kecil dan kabelnya sih gua rasa cukup nyaman juga. Memang sih feelnya kabelnya sedikit agak berat, tapi ini nggak ganggu banget di pengalaman pengguna. Jadi memang masih enjoyable untuk nanti dinikmati long listening ya. Nah untuk long listening enaknya pakai setup apa? Gue sudah setup dan mungkin gue coba pakai DAC dongle dulu. Yang ini andalan gua dalam sebulan ini ya. Onyx Xi Alpha, kita cobain pakai DAC dongle ini. Jadi langsung aja kita bahas ke impresi suaranya ya. Nah masuk ke pembahasan suara kali ini. Oke, sebenarnya KOE Adonis New ini nggak
perlu setup yang ribet ya untuk di drive. Memang untuk mengoptimalkan potensinya aku pakai DAC yang proper aja biar suaranya juga optimal seperti apa. Dan ketika aku dengerin atau awal-awal aku coba in-ear monitor ini, sound yang pertama didengar adalah sub bass-nya kuat. Sub bass-nya ini cukup rumbling dan juga low-nya itu jadi terkesan full banget. Jadi Kinora Adonis New ini tipikal in-ear monitor yang kuat di low frekuensi atau di frekuensi fundamentalnya. Hal ini bagus asalkan low frekuensi ini tidak frekuensi lebih tinggi seperti mid range, hasilnya pasti bagus. Dan di Adonis New ini low frekuensinya rapi banget meskipun presentasinya kuat dan juga intensitasnya tebal, tapi tidak masuk ke mid range sampai membuat frekuensi lain tertutupi ya. Ini mungkin berkat dari sound tubing yang dipisah tadi ya, antara low frekuensi dan mid frekuensi ke high frekuensinya dipisah. Hasilnya sih bagus ya. Mid frekuensinya tergolong rapi dan juga punya sparasi yang bagus. Mungkin karena balance air matcher yang digunakan juga balance air matcher berkualitas. Kalau nggak salah sih untuk mid range-nya dia pakai dari Knowles, sehingga kesan suaranya dari mid frekuensinya tuh nggak tipis, tapi cukup pas banget untuk menghadirkan presentasi mid range yang berbobot, tebel, berbody gitulah ya. Tapi tetap terkesan soft dan juga tidak nyerang, tidak terlalu agresif, tidak terlalu forward untuk ke audiensnya ya. Sparasi di mid range bagus dan staging tertata rapi sparasinya. Kita dengarkan instrumen-instrumen itu, begitu kita dengarkan musik, kita jadi merasa jelas ada instrumen di kanan, kiri, ataupun di depan atau belakang. Artinya secara lebar dan juga kedalaman, Adonis New ini bisa menghadirkan presentasi yang cukup akurat. Dan di high frekuensi, memang sih high frekuensinya terkesan kalem, tapi tetap punya ekstensi dan juga punya ini ya, kesan airy yang bagus, tidak terlalu menyerang. Artinya Adonis ini walaupun kesan suaranya dangdut kuat di bass, atau biasanya kesan suara seperti ini tuh gue bilangnya itu L shape ya, jadi kuat di sub bass, habis itu ke mid range dan high frekuensinya lebih landai, jadi seperti bentuk L gini atau seperti ini ya. Ya mungkin ini yang membuat in-ear monitor ini presentasinya tuh santai dan enjoyable untuk waktu lama. Secara personal sih lagu-lagu yang gue dengerin lebih kebanyakan lagu instrumental, lagu vokal cewek, baik itu lagu Jepang, lagu audiophile ataupun lagu-lagu pop. Dan juga untuk lagu-lagu ini juga masih oke sih, lagu jazz, folk, lagu pop. Tapi untuk lagu-lagu seperti lagu rock, metal agak keteteran ya. Jujur kan in-ear monitor ini terlalu soft untuk karakter-karakter musik tadi, kurang raw gitu ya. Kesan suaranya tuh terlalu lembut gitu ya untuk musik-musik tadi. Ya mungkin karena emang didesainnya itu lebih unisex ya, artinya cewek juga bisa dengerin. Cewek lebih suka mungkin karakter suara yang lembut mungkin ya. Nggak tahu juga sih. Lalu gimana sih kesimpulannya, worth it apa enggak? Kita masuk aja ke pembahasan terakhir. Ya kalau dibilang in-ear monitor ini di harga 3 jutaan, apakah akan bersaing dengan in-ear monitor sejenis? Yang kita bisa bilang in-ear monitor ini tuh menarik ya. Kenapa? Karena dari tampilan sangat cantik dan aku rasa sih in-ear monitor ini mudah diterima untuk kamu yang memang suka melihat in-ear monitor yang tampilannya tuh rapi atau finishingnya halus dan juga warna-warnanya menarik. Jadi Adonis New ini cocok buat kamu yang melihat in-ear monitor itu sebagai sebuah karya seni ya. Suara sih masih bagus, tergolong aman, tidak aneh seperti tuningan-tuningan Kinera atau OE pada umumnya. Ini termasuk tuningan yang paling aman yang gue denger dari mereka ya. Jadi gampang banget diterima. Dan yang terakhir sih banyak jenis musik yang cocok, terutama musik-musik populer dan musik instrumental yang santai. Tidak terlalu cocok untuk yang kamu suka rock, metal, musik-musik cadas lainnya. Dan di harganya sekitar 180 USD atau kalau di sini sekitar mungkin 2.800-an ya. In-ear monitor ini sangat menarik. Wajib dikoleksi kalau emang kamu suka looks yang keren, dan kalau memang kamu penggemar suara yang L-shape, kamu bisa lirik in-ear monitor ini. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga ke depan gue bisa bahas berbagai produk baru ya. Sementara sih gue suka bahas in-ear monitor ya. Jadi kalau emang lagi pengen ngirimin gue in-ear monitor boleh gitu ya. Thank you, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.